Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin wal furqan wasyifaa lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayayn. Al-ayah. Alhamdulillah tahadus binikmah, puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan bekal di akhirat nanti. Ya. Karena semua tahu kita di dunia itu hanya lewatnya, hanya mampir sebentar. Tempat tujuan utama kita adalah akhirat. Mau tidak mau, disadari tidak disadari, kita terus berjalan menuju akhirat. Nah, maka supaya kita selamat di dunia sampai akhirat, juga selamat di akhirat, maka kita harus mempedomani yang seharusnya kita pedomani, yaitu pedoman yang dibuat oleh yang membuat kita, yaitu Allah, yang memberikan kepada kita pedoman, salah satunya itu Al-Quran. Hanya sayang sekali ya, tidak banyak yang memakai pedoman Al-Quran. Padahal Allah sudah memberikan pedoman, kata Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Satu. Yang kedua, ayat yang lainnya, ujung ayatnya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humud dzalimun. Yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi barang siapa yang tidak memakai hukum Allah, maka dia akan terkena satu derajat fasik. Kalau mungkin kalau yang kita langgarnya itu tidak terlalu berat, mungkin itu masuk ke fasik. Ya, kalau pelanggarannya agak kecil mungkin ya. Kita tidak memakai hukum Al-Quran, tapi pelanggarannya agak kecil, itu masuk fasik. Kalau ada tingkat lagi, faulaika humud dzalimun, dia orang dolim, jauh dari keadilan. Jauh lagi kalau misalkan yang kualitas pelanggarannya lebih berat, maka faulaika humul kafirun, maka orang-orang itu kafir dianggapnya. Banyak sekali para ulama mengkaji, bahkan mengkaji hadis. Nanti di akhir zaman yang pertama kali hilang hukum itu, yang enggak dipakai, salah satu yang paling cepat enggak dipakai adalah hukum waris. Hukum waris jarang dipakai tuh. Ya. Yang kedua, hukum hak suami istri. Antara hak suami istri, ada hak dan kewajiban suami istri, biasanya tidak tahu tuh. Dia berkeluarga tapi hak dan kewajibannya tidak tahu. Dan tidak dikaji. Nah, yang ketiga, hukum khusyuk. Khusyuk dalam ibadah, termasuk khusyuk dalam sholat. Itu ilmu yang cepat duluan hilangnya gitu. Ilmu yang duluan hilangnya gitu ya. Yang nggak dipakai salah satunya, kemudian hilangnya cepatnya. Makanya waris itu sudah jelas. Bahkan Allah menyebutkan tadi, yusikumullah, aku wasiat. Sampai Allah wasiat ya, kum kepada kalian. Siapa? Allah yang wasiat. Fi auladikum, hati-hati tentang anak kalian, lidzakari, untuk laki-laki, mislu hadil unsayain, 2 kali lipat perempuan. Oke. Jadi hukum dalam waris itu, yang pertama laki-laki 2 kali lipat perempuan, gitulah. Logikanya kalau misalkan punya anak 1 laki-laki, 1 perempuan, berarti
1/3 perempuan, 2/3 laki-laki. Itu karena dianggapnya 2 laki-laki gitu. Ya, jadi 2 kali lipat. Jadi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Ini hanya elatnya saja ya, tapi sebetulnya ini hukum. Tapi elatnya gini, kalau laki-laki dia akan membiayai, diwajibkan membiayai istrinya dan keluarganya. Sedangkan istri dia tidak akan membiayai suaminya, bahkan dibiayai oleh suaminya, maka cukuplah 1/2 ya, laki-laki 2 kali lipat, 1 kali lipat perempuan, cukup gitu. Kalau laki 2. Yang kedua, tanggung jawab laki-laki lebih berat gitu. Itu ya intinya. Hanya kata Allah di sini akhir ayatnya, itu pun tirkah namanya ya. Kalau waris itu kan nanti kalau diwariskan itu namanya tuh barang tirkah atau hartanya itu disebut tirkah ya. Nah, sebelum ya bada wujuban minat tirkatil mayyit, sebelum dikeluarkannya waris, itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dulu, dicumponan heula, no? Dipenuhi dulu ya. Jadi ada hak-hak dari tirkah itu yang harus dipenuhi dulu. Yang pertama apa? Mengurus si mayit itu sendiri. Jadi biayai dulu pengurusan mayitnya. Kalau sudah beres, lihat zakatnya. Ada nggak dia zakat? Harus zakat nggak gitu? Jadi sebelum diwariskan, belum dibagikan waris, itu zakatnya lihat dulu. Adakah harus zakati? Zakat mal yang mungkinnya yang dimaksud. Kemudian pernah nggak dia nadar? Saya nadar. Kalau saya punya ini dan ini akan aku kasihkan ini misalkan. Itu harus tahu tuh. Si keluarganya sebelum dibagikan waris, lihat dulu. Ya, udah ada 3 tuh ya. 1, pengurusan mayit itu sendiri dari tirkah, yang kedua zakat, yang ketiga nadar. Nah, yang keempatnya kafarat. Mungkin dia pernah melakukan apa, memerlukan kifarat, itu harus dibayarkan dulu. Wal haj atau haji. Ya, dia sudah nadar, sudah hak wajib haji, itu juga harus dicemponannya hajinya gitu oleh anak-anaknya gitu. Dihajikan dulu. Kalau misalkan dia sudah wajib haji, itu harus dihajikan dulu. Tetapi sebagian ulama menyebutkan kalau tidak menyebutkan saya akan haji atau nadar, itu tidak usah. Tetapi sebagian ulama kalau sudah cukup hisab, ya, nisab, ya harus. Kemudian marhun, gadeannya harus dibayar dulu, gadeannya ditebus dulu. Kemudian hutangnya bayar dulu gitu. Wasiatnya kasihkan dulu gitu. Baru sisanya dibagikan untuk waris itu. Gak tiba-tiba dibagikan waris, tinggal si boga hutang gitu. Ya, si boga hutang. Nah, kemudian lanjut pembagian al-purud disebut purud ya. Disebut dawil purud, yang hak menerima furud ini. Semua yang berhak harus dihitung dulu. Dalam waris ada 5 orang yang tidak mungkin terhalangi atau terhijab oleh siapapun. Ya 5 orang itu pasti kalau ada pasti harus dapat. Yang 5 ini. Apapun yang terjadi, kalau masih ada ini semuanya 5 orang ini, ya 5 golongan ini, 5 asbab ini harus terbagi. Yang pertama siapa? Ayah. Ayah dari mayit ya. Ayah dari mayit. Kemudian ibu. Dipisah antara ayah dan ibu. Ayah, ibu, suami, istri, anak. 5 tuh. Ayah, ibu, suami, istri, anak. Mau tidak mau itu harus dapat. Tidak ada yang menghijab, tidak ada yang menghalangi. Itu dawil purud. Yang 5 tersebut harus nanti kita simulasikan coba ya. Bagiannya berapa bagiannya? Di sini lihat. Fa in kunna nisaan
bagaimana untuk seorang nisa, seorang perempuan, anaknya perempuan, paukos nataini, lebih daripada dua, anaknya perempuan lebih daripada dua, berapa bagiannya? Falahunna sulusa matarak. Maka kalau anaknya perempuan semuanya, 2 atau lebih, 3, 4, 5 sama aja, itu dapatnya 2/3 dari tirkah, dari harta waris. Putranya nggak ada laki-laki ya. Kalau 2/3 nanti dibagi jumlah anak perempuan gitu ya. ya. 2/3 dari seluruh harta nanti dibagi oleh jumlah anak perempuannya. Kalau 2 ya bagi 2, kalau 3 ya bagi 3. Gitu. Kalau 5 ya bagi 5. 2/3 dari harta itu. Ya. Nah, gimana kalau anaknya satu-satunya perempuan? Kalau di sinetron anak perempuan teh ahli waris tunggal. Dalam Islam enggak. Wa in kanat wahidatan, bagaimana kalau sendiri? Palaha nisfu, maka dia dapat setengah dari seluruh waris. Setengahnya lagi, tadi bagian yang 5 itu kan ada nanti. Jadi kalau anaknya hanya satu perempuan, enggak seluruhnya, warisan tampil ke anak. Wah ini mah anak perempuan satu-satunya, ahli waris tunggal. Oh tidak bisa, hanya setengah warisnya. Oh nggak bisa, kata Allah hanya setengah dia. Gitu. Kalau laki-laki, iya. Kalau laki-laki anaknya satu, itu disebut asobah bin nafsi namanya. Semuanya tampil ke sana, ke laki-laki. Gitu. Ya. Nah, jadi ada yang 2/3 bagiannya, ada yang setengah bagiannya. Oke, nanti kita akan simpulkan siapa saja yang dapat setengah, yang kemungkinan dapat setengah bagiannya dari tirkah, ada yang siapa saja yang 2/3 dari tirkah. Kemudian apa? Wali abawaihi. Coba lihat, wali abawaihi untuk dua orang tua, ibu dan ayah, likulli wahidin masing-masing minhuma dari mereka itu as-sudus, 1/6. Jadi kalau ibu bapaknya ada, ibunya 1/6, ayahnya 1/6. Berarti untuk ayah dan ibu yang meninggal itu berapa? 1/3. Besar. Iya, nanti lihat di ayat ujungnya. Gitu. Tapi ini kan jarang. Waris itu jarang ke atas, jarang. Ibu bapak jarang dapat waris. Gitu. Padahal ayat berikutnya kata Allah di sini, apakah kamu tahu nanti terakhirnya, siapa yang lebih manfaat untuk kalian? Apakah ibu kalian atau anak kalian? Ibu bapak kalian atau anak kalian yang lebih bermanfaat untuk kalian? Yang kalian menjadi seperti ini oleh anakmu atau oleh ibu bapakmu? Oleh ibu bapak, maka ibu bapak lebih layak daripada anakmu, gitu, dapat waris gitulah. Tapi kan kita itu nyahna sayangnya lebih ke anak, ke istri daripada orang tua gitu. Nah, jadi ada yang 1/6, ulang. Jadi tadi ada yang 2/3, yang setengah, ada yang 1/6. Ya baru 3 tuh, ya sudus ya. Fa in lam yakun lahu walad, jika nah intara ulang lagi. Mimma taraka in kana lahu walad, jika si ibu bapak tersebut dapat 1/6 jika punya anak. Si mayitnya punya anak. Si mayit punya anak, maka ibu bapak si mayit dapatnya 1/6. Gimana kalau tidak punya anak? Fa illam yakun lahu walad wa warisahu abawahu li ummihi sulus. Maka dibagikan kepada ibu bapaknya. Nggak ada anak, nggak ada siapa, maka ahli warisnya ke ibu bapaknya. Jadi ibunya dapat 1/3, bapaknya dapat 2/3 lah. Ada istri kan? Hah? Ada istri. Ada istri ya? Ceritanya nggak ada istri. Nggak ada istri.
masih bujangan nyata meninggal gitu. Mungkin. Fa'ilam yakun lahu walad, tidak ada anak. Nanti kita simpulkan kesimpulannya siapa saja yang dapat segini, dapat segini, kalau ada gini atau tidak ada ini ya. Nanti kita baca aja dulu ayatnya. Fa'in kana lahu ikhwatun, bagaimana kalau punya saudara? Punya saudara si yang meninggal itu punya saudara tuh. Fali ummi sudus, maka si ibunya dapat 1/6. Mimba diwasiatin, ingat ketika setelah itu cumponan tadi apa? Dipenuhi dulu si wasiatnya. Yusi biha, kalau dia wasiat. Si mayitnya dulunya pernah wasiat bla 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 tentang harta tuh. Mau ngasih ini masih itu dipenuhi dulu wasiat. Audain yang kedua hutangnya tadi. Jadi hutang, nadar, kifarat, zakat, ya itu termasuk ya. Abaukum wa abnaukum, kata Allah, apakah orang tua kalian atau anak kalian yang lebih manfaat untuk kalian? La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Siapa yang lebih manfaat? Kamu tidak tahu yang lebih manfaat siapa, orang tua gitu ya. Maka faridatan ini keparduan dari Allah. Minallah innallah kana aliman hakimah, dan Allah maha mengetahui dan Allah yang maha menghukumi. Itu. Kemudian ayat berikutnya, walakum nisfu ma taraka azwajukum, ada juga yang mendapat setengah lagi. Siapa? Walakum nisfu, untuk kalian, maksudnya untuk laki-laki ini. Untuk suami dapat apa? Nisfu, setengah. Ma taraka azwajukum, dari tirkah istrimu. Kalian dapat setengah. Suami dapat setengah dari waris istri. Itu pun ilam yakun lahunna walad, kalau si istri tidak punya anak. Kalau kita tidak punya anak, istri tidak punya anak, misalnya ini ya, dari istri tersebut tidak punya anak, maka kita dapat setengah. Itu. Kemudian gimana kalau punya anak? Fa in kana lahunna walad falakumur rubu. Kalau punya anak, dari kita pernikahan dengan istri kita atau dari istrinya punya anak, maka kita dapat berapa? Rubu, 1/4. Mimma tarokna, dari sesuatu yang ditinggalkan oleh istrinya. Ya. Mimba diwasiatin, lagi-lagi setelah wasiat, yusi nabiha udain, dan setelah membayarkan hutangnya. Walahunna rubu, bagaimana untuk istri? Suaminya yang meninggal nih. Istrinya berapa? Dapat 1/4 istrinya. Berarti suami dapat 1/4, pernah dan setengah itu. Kemudian istri juga dapat setengah. Mimma taraktum, dari tirkah kalian, illam yakul lakum walad, kalau kalian punya anak. Kalau kita laki-laki punya anak, si istrinya dapat tidak punya anak. Kalau tidak punya anak dapatnya berapa? 1/4. Kalau tidak punya anak. Bagaimana kalau punya anak? Fa in kana lakum waladun, kalau kalian memiliki anak dari suaminya yang meninggal memiliki anak, falahun nasumun, maka si istri dapat 1/8. 1/8. Hitungan ke mah kudu katalar. Mimma taraktum, dari yang ditinggalkan oleh kalimat. Sekali lagi, mimba diwasiatin, kata Allah diulang-ulang, mimba diwasiatin setelah wasiat itu. Ketika kita sudah ada wasiat, ya tusu nabiha, penuhi dulu. Audain, atau bayar dulu hutang. Wa in kana rajul yurasu kalalah, bagaimana kalau kalalah teh enggak punya nunggelis nyorangan teu boga sasaha ya. Awi mraatin atau tidak punya istri, walahu akhun, tapi dia punya saudara laki-laki, au ukhtun, atau punya saudara perempuan, falikuli wahidin minhuma sudus, maka dia dapat 1/6. Saudaranya dapat 1/6. Fa in kanu aksaru min dzalika falahum syuraka, bagaimana kalau banyak saudaranya, laki-laki perempuan, atau laki-laki semuanya atau perempuannya semuanya, gimana dapatnya? Maka fisulus 1/3 mimba sepertiga dibagi oleh semuanya. Saudaranya ada 10 orang, ada 5 orang misalkan, ya 1/3 bagi rata gitu. Perempuan sama
Kalau saudara mah gitu. Ya, dibagi rata. Mimba diwasiati yusabiha wadayin. Itu setelah membayar wasiat, setelah hutang. Itu diulang-ulang ya, karena ini saking pentingnya ya. Dari modon wasiat minallah wallahu alimun hakimnya. Tilka hududullah, ingatlah itu had dari Allah. Saya simpulkan dari bab ini, saya tulis ginilah supaya gampangnya. Jadi kan tadi ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat seperenam, ada yang dapat seperdelapan, ada dapat 2/3. Dari atas dulu tuh, ada yang 2/3, kemudian setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, dan seperdelapan. Itu ada 6 ya. Siapa saja dari mana dulu? Dari 2/3 dulu ya. Yang dari 2/3 ya. Yang dari 2/3 kalau punya anak perempuan lebih daripada 1, 2 dah, 2, 3 dan seterusnya, itu dapatnya 2/3. Anaknya 2 atau lebih tapi perempuan semuanya gitu. Berarti dapatnya 2/3 tuh. Nah, dibagi rata nantinya gitu. Mau 2 orang berarti 2/3 dibagi 2. Kalau 3 orang ya 2/3 bagi 3 gitu. Kalau 4 orang ya 2/3 bagi 4 lah gitu ya. Intinya lebih dari 1. Anak kalau perempuan, kalau ada laki-laki beda lagi ya. Nah, kemudian siapa? Bintu ibnin. Anak perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini nggak ada laki-laki, nggak ada laki-laki, nggak ada siapapun. Yang ada hanya cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak laki-lakinya sudah meninggal, gimana ceritanya? Yatim. Itu dapat dia 2/3 kalau lebih daripada 1 tadi, jadi 2 lebih gitu ya. Kalau 2 lebih itu dapat dai. Kemudian yang ketiga, ukhtun li abawaih. Saudara perempuan dari ibu bapak. Saudara perempuan seibu sebapak. Seibu sebapak. Perempuan dari ibu bapak kan? Ya, dari ibu bapak, seibu sebapak. Oh. Ibu bapak itu kirain orang tua. Nah, itu juga dapat 2/3. Berarti teteh atau adik gitu, adik perempuan gitu ya, seibu sebapak tuh. 2 orang misalkan, ada kakaknya, tetehnya 2 misalkan gitu. Itu dapat 2/3. Ya, ini kalau misalkan tidak ada lagi, kalau ada laki-laki nanti beda ya, kalau ada anak laki-laki beda. Kalau ada anak laki-laki nggak segitu, itu nanti kita bahas lagi. Yang keempatnya, ukhtun li abin, saudara sebapak, saudara perempuan sebapak, itu dapat 2/3. Beda indung, beda ibu. Kita punya saudara perempuan tapi sebapak, itu dapat. Istri dua kali lah boleh lah. Gitu. Itu dapat sebapak tuh. Itu yang 2/3. Kemudian yang seberapa? Setengah ya. Yang setengah. Yang siapa yang dapat setengah? 1 bintun. Putri perempuan hanya 1. Kalau punya anak perempuan hanya 1. Yang kedua apa? Bintu ibnin. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu dapat setengah juga. Jadi derajatnya sama dengan anak perempuan. Siapa lagi? Ukhtun li abawain. Tadi saudara seibu sebapak. Saudara perempuan seibu sebapak itu dapat setengah. Jika apa? Jika ada anak nanti. Anak laki-laki itu atau perempuan nantinya. Kemudian ukhtun li abin yang tadi yang sama ya, sama dengan 2/3. Kalau tidak dapat 2/3 berarti dapatnya setengah. Yang bagaimana yang dapat setengah dapat 2/3? Ya kita harus diurai nantinya dari permasalahan gitu. Nah, yang kelima, jaujun. Suami ketika tidak punya anak dapat setengah.
Anaknya dari anak kita atau dari anak ibu, dari anak istri. Kalau tidak punya anak, bukannya suami dapat setengah. Jadi kalau kita nikah dengan janda kaya, meninggal, tidak punya anak tuh, kita dapat setengah. Nah kalau membunuh, nanti hilang. Waris akan putus kalau membunuh. Si istri tadi rajin ke suaminya putus, nggak dapat waris karena membunuh. Kalau membunuh tidak, pindah agama juga nggak dapat waris nantinya. Kemudian siapa yang dapat waris? Penyebab dapat waris satu, keluarga. Ya tadi keturunan. Yang kedua pernikahan. Jadi dengan nikah, walaupun sekarang nikah, malamnya meninggal, udah sah nikahnya, malamnya meninggal, itu dapat waris. Itu. Misalkan nikahnya kan tarikh maut itu, dapat waris. Tapi niatnya gitu, nanti nggak dosa juga nanti kalau niatnya gitu. Bukan karena ibadah ya. Nah, siapa yang sepertiga, yang dapat sepertiga? Ummun inda adamil far'i. Si ibu tadi kan, si ibu dari mayit dapat sepertiga kalau tidak punya anak. Itu kalau tidak punya anak, si ibunya dapat sepertiga. Siapa lagi? Waladubni, budak anak dari anak laki-laki, cucu dari laki-laki itulah, cucu dari anak laki-laki. Itu mau laki-laki atau perempuan, cucunya dapat tuh. Sepertiga. Kemudian ukhtun imma dzakaran imma unsa. Saudara itu bisa dapat sepertiga, saudara baik laki-laki atau perempuan, saudara kita, kakak atau adik tadi ya, bisa dapat sepertiga. Tapi nanti harus kita urut dulu, yang ada siapa dulu akan dapat berapanya gitu. Gak bisa tiba-tiba ya gitu. Siapa yang dapat seperempat? Zaujun, suami ketika punya anak. Siapa lagi? Waladu banu ibnin, anak cucu dari anak laki-laki, itu bisa dapat seperempat. Atau zaujatun, istri bisa dapat seperempat jika tidak punya anak. Seperempat tuh seperenam. Siapa yang dapat seperenam? Ummun inda par'in, ibu apabila punya siapa? Punya anak, si umunnya punya anak ya. Si mayitnya punya anak. Nah, si umun, si ibu mayit itu dapatnya seperenam. Siapa lagi? Waladu bani, cucu dari anak laki-laki itu juga seperenam gitu. Kemudian ukhtun ya, akhwat, saudara, banyak saudaranya banyak ya. Laki-laki perempuan sama. Jaddatun, nenek baik dari ibu atau dari bapak itu juga sama. Nenek dari ibu atau bapak gitu. Hitungan gilirnya. Lihat hitungan gimana? Pokoknya masalah namanya waris mah susah, kalau diterangkan pasti bakal ribet. Mendingan permasalahan aja, permasalahannya kalau ada ini yang dapat ini berapa, dapat ini berapa gitu, yang gampang. Ya kasuistis, karena beda-beda biasanya. Ada rumusnya kalau ada ini, misalkan ini gitu ya. Saya kemarin tuh bikin rumusnya, tadi itu rumusnya hilaf. Jadi gini, misalkan punya anak ini diurut misalkan, jadi ini dapat berapa, di cirian ada rumusnya, gitu. Ya, dapat rumusnya. Intinya ginilah, contoh misalkan, hanya yang harus kita perhatikan itu nanti ada awal, parasit ada awal, apa? Awal, ada awal. Ya. Awal itu harta segini, pas dibagi dengan ukuran itu kurang hartanya. Contoh misalkan gini, misalkan si istri meninggal tuh, punya suami, punya anak perempuan satu, punya cucu perempuan dari anak laki-laki satu, punya
ibu, punya bapak. Oke, itu kan berarti hitungannya jelas. Contoh, Jaujun dapat berapa tuh? Dapat berapa? Ulang lagi. Yang ada itu misalkan si istrinya meninggal nih. Kemudian adanya berarti kan suami. Putrinya satu. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Satu. Kemudian ibunya. Bapaknya. Berarti kan itu punya apa? Bagian masing-masing. Suami berapa tuh? Seperempat. Seperempat. Anak perempuan? Pak Cecep setengah. Setengah yang sendiri mah. Kemudian anak cucu perempuan dan anak laki-laki? Wah. Seperenam. Tadi yang dapat seperenam tuh. Kemudian ibu seperenam ibu mah. Ya, ayahnya seperenam. Berarti kalau dihitung itu dibagi berapa? 12. Berarti hukum naon masalahnya masalah 12 tuh. Berarti 1/6 dibagi 6 12 dibagi 6 berapa? 2. Kemudian kan ada 2 ya, 2 tambah 2 berarti ya. Kan 1/6 teh 2 ya. Ibunya 1/6. Enggak, maksudnya ibunya 1/6, ayahnya 1/6 berarti 2 jadi 4 tuh ya. Kemudian si cucu perempuan dari anak laki-laki itu dapat 1/6 ya. Berarti 12 dibagi per 6 tetap 2, berarti 6 udah 6 tuh masalahnya. Kemudian yang bintun anak perempuan itu kan setengah. Berarti 12 dibagi 2 berapa? 6. Kemudian suami 1/4. Berarti 12 dibagi 4 berapa? Berarti jumlah berapa? 15. Tadi masalahnya 12, berarti kurangnya 3 gitu. Dari mana itu? Nanti yang 3 itu dibagi oleh ahli waris semuanya. Dia dapat segitu dulu, nanti dibagi lagi, dibagi 3 semuanya. Dikurangi itu. Jadi dibagikan lagi ke semuanya, ini 1/6-nya, ini begitu. Ini yang paling sulit emang di waris itu awal. Jadi 3 itu ambil yang rata dulu gitu ya. Jadi udah gitu dikemanain 3 itu? Akan kekurangan tadi. Hari hitungannya dapat sekian tapi uangnya kan kurang. Hitungan mah bulat, tapi yang diterimanya mah setelah dikurangin tadi itu. Jadi ya memang bakal ada gitu di dalam hal pembagian. Gini, uang kita 100 juta. Hari ngus dibagi-bagi nih. Nah, 130 jutaan gue tekor itu kumaha. Banyak panitia nu nomokan. Ribu Ustaz nu nomokan. Yang 3 itu tadi kan ngambil dari masing-masing bagian. Itu sesuai dengan enggak sesuai dengan tadi misalkan 1/6 ya 1/6-nya. Itu sebenarnya gitu. Ambilnya 1/6 ya 1/2 ya 1/2, setengah ya 1/4 ya 1/4. Itu awal. Jadi diulangi lagi lah 1/4-nya gitu dari yang dapat itu. Tapi ada juga kelebihan. Sudah dibagikan, ini jadi lebih. Contoh misalkan akar masalahnya itu 15, tapi yang dibagikan itu hanya 12, berarti lebih 3. Itu sama, bagikan lagi oleh yang tadi. Seseng 2 bagikannya gitu. Ya pasti akan beda-beda ya, akan beda-beda permasalahannya karena tergantung ada orangnya, di mana ada orangnya, perhitungannya harus jelas. Maka Islam itu hebat dari dulu juga udah perperan ya gitu. Sebelum ada apa? Ini waris kan udah perperan. Sebelum ada perperan orang-orang Islam udah perperan ngehitung-hitung waris. Jaragoan gitu sebetulnya itu orang Islam itu. Ya. Ya. Jadi penghalangnya sudah ada. Misalnya cucu, si ayahnya enggak meninggal gitu. Nah kalau masih ada yang 5 itu pasti terhalang. Nah gini, kalau ada anak laki-laki itu aman.
Contoh misalkan gini, kalau ada anak laki-laki, nggak akan ngerembet kemana-mana lah. Yang 5 ini aja yang dapat gitu aja. Contoh misalkan anak laki-laki, anak perempuan, suami, ibu, bapak, misalkan yang meninggalnya istri, ya misalkan itu semuanya akan habis ke anak laki-laki sisanya. Disebut asobah itu, ya. Jadi nanti asobahnya sisanya. Jadi ini kan dapat. Ulang lagi tadi, misalkan yang ada suami dapat berapa? 1/4 karena ada anak ya. Anak perempuan nanti kan iya. Ini dapat ibu bapaknya 1/3. Iya, gitu. Nanti si laki-laki 2 kali lipat anak perempuan gitu aja. Jadi ini sisanya gini. Ini kan dapat berapa ini? Tadi teh 1/4. Ini 1/3. 2 itu kan ibu dan bapak 1/3-nya, 1/6. Jadi 1/3 tambah 1/4. Jadi berapa tuh? Bilangannya itu 12. Iya, sama. Iya. Nah, berarti sisanya, biar ulang di 1/4. Nah, sisanya dibagi untuk anak laki-laki dan anak perempuan, yang lain nggak dapat gitulah. Kalau ada anak laki-laki enak, kalau nggak ada anak laki-laki, nah ini yang ngerembetkan itu kan dia. Pamannya dapat, kakaknya dapat. Kalau ada itu mah udah. Suami yang begini. Susahnya lagi itu bukan uang lagi. Nah, harus diuangkan, Baras. Enggak, direken. Misalkan pasaran misalkan yang punya kita itu mobil, rumah, perusahaan, direken berapa kira-kira harga sekarang. Misalkan rumah harganya sekian. Nanti dibagi hitungan-hitungan tadi. Dibagi hitung-hitungan tadi, kemudian rumah ini jatuhnya misalkan jatuhnya 700 juta. Seorangnya dapatnya misalkan 500 juta. Berarti kalau mau dipemiliki oleh seseorang, yang orang itu akan harus bayar ke seseorang yang tadi 200 jutanya gitu. Bentar. Kemudian kalau tanah bukan luas yang dihitung, tapi reken harga. Karena di depan jalan dengan di belakang jalan beda. Kan rata-rata kita mah luasnya sehektar, itu beda harganya. Harus reken harga, bukan luas tanahnya, tapi reken harga. Mungkin yang di depan 1/2 hektar dengan di belakang 1 hektar bisa sama nanti harganya. Jadi bukan 1 hektar beda. Kan kadang suka ada yang aku mah yang ini 1 petak, ini 1 petak, lihat harganya seharusnya di reken harga dulu semuanya. Jadi semuanya dikumkan, semuanya reken harga berapa yang kira-kira. Ini dapat apa, kesepakatan itu. Ya, silakan Pak Ded. Kalau saudara, kalau saudara laki-lakinya ternyata meninggal duluan sebelum si ahli warisnya meninggal, apakah keponakannya ada anak laki-laki enggak? Ada anak laki-laki enggak? Kalau ada anak laki-laki enggak akan mungkin dapat. Enggak ada. Kalau enggak ada, kalau ada anak laki-laki sudah pasti. Ya. Kalau enggak ada, mungkin saja ada. Pak Ustaz nih. Ya. Oh. Pak Dede aja lah. Oke. Nah, misalnya saudara saya meninggal duluan dari saya, dapat enggak keponakan? Keponakan. Ya. Ada ibu bapak enggak? Pak Dedinya? Udah enggak ada. Bisa dihitung nanti. Bisa dihitung ada enggak? Ada paman enggak? Kalau paman enggak ada. Oke. Caranya jadi saudara, bukan ke atas. Oh, saudara. Ya, saudara bisa tinggal di rumah. Oke. Ya. Saudaranya kebetulan kakak saya ada 2 yang sudah meninggal. Seandainya saya meninggal, apakah keponakan saya dapat juga? Ini pertanyaan lagi Bapak ya kawan-kawan. Yang dapat itu ukhtun li abawain. Saudara perempuan dari si ibu sebapak dapat.
Kemudian kalau waladu beni, anak dari saudara laki-laki bisa dapat. Anak dari saudara laki-laki itu keponakan berarti kan? Keponakan dari laki-laki. Anak dari laki-laki itu dapat. Kakaknya udah meninggal misalnya. Iya. Tapi kan dapat. Iya, kalau ada kakaknya nggak dapat kan? Karena ke kakaknya. Makanya di sini waladu beni, anak dari saudara laki-laki. Anak dari anak laki-laki dulu ya. Anak dari anak laki-laki mah berarti cucu ya. Cucu. Kalau bagaimana kalau anak tadi teh anak apa, Pak Ded? Kalau saudara sih dapat ya, kalau saudara ukhtun dapat. Kalau ukhtun li abi dapat bintu bani ukhtun li aboy tidak dapat. Kalau sudah putus duluan. Iya, nggak ada itu kalau di rumus yang saya rumuskan tadi yang di kitab, nggak ada ini. Coba anak dari saudara laki-laki atau perempuan ya. Anak waladub untuk ayah. Kalau ukhtunnya mah akhwatnya mah dapatnya laki-laki atau perempuan dapat. Jadun dapat bintu ibnin ukhtun li abin abun indapani jadun teu aya Paret teu aya. Ya saudara itu teu aya, tapi saudaranya dapat saudara gitu. Ya, betul. Ya. Samping itu saudara-saudaranya. Sebetulnya ketika bikin yang gini itu di wang-wang mah agak sulit sih, harusnya ditulis dulu yang ada itu siapa aja gitu. Nah, yang ada misalkan siapa, nanti siapa anaknya ada apa aja, itu enak dikit mah. Nanti masuknya kemana-kemananya gitu. Ya makanya itulah salah satu waris itu jarang dipakai itu, makanya kan untuk apa kan tadi kalau meninggal ibunya ayahnya dapat, meninggal suaminya istrinya dapat, istrinya meninggal suaminya dapat. Kalau dua-duanya harus meninggal mah tuh iraha gitu. Seharusnya memang salah satu meninggal ya udah bagikan gitu. Kan gitu. Nah, itu disebut harta gonong gini ya. Kalau harta gonong gini artinya istri mau kerja atau tidak kerja sama sebetulnya di rumah kerja. Jadi kalau harta gonong gini itu dibagi dua dulu. Dibagi dua dulu. Nah, jadi yang disebut 100% yang meninggal itu setelah dibagi dua. Baru dibagikan. Dapat lagi, nah itu kan dapat dari yang meninggal. Yang dibagi ini mah ya udah gitu. Contoh lah misalkan suami istri gonong gini nih dapat misalkan 100 juta lah, oke lah gitu, 1 miliar lah. Aing ngalau mah untung 1 miliar berarti dibagi dua. Kalau gonong gini berarti 500 juta tuh, tanur 500 juta itu dibagi, istrinya dapat nggak? Dapat dari suami. Gimana kalau dia warisan mah nggak gonong gini, asli aja. Misalkan si istri atau suami punya warisan itu mah seluruhnya aja dibagikan, nggak dibagi dua dulu itu. Kalau pertanyaannya ada dua tadi kan, kalau harta istri mah milik istri ya, itu ketika berlaku untuk hidup aja ya. Tapi ketika dia meninggal mah katanya suami tadi dapat. Kalau misalkan ada kebutuhan tadi gimana Pak Ded? Kan dalam hukum sama harta suami itu istri berhak. Ada kenapa? Harta istri itu haknya istri, enggak gitu. Misalkan istri bekerja atau apa dia punya dia gitu. Enggak ngasih ke suami juga nggak dosa gitu ya. Tapi ketika dia meninggal ya dapat warisan, dapat warisan. Keduanya kan kalau misalkan hukum waris ini membebani si mayit, enggak maksudnya gini.
Kalau hutang mah kan pasti ya hutang, dia meninggalkan hutang, si mayit ini istilahnya mah dia dapur bermasalah gitu ya. Tapi kalau waris ini mah enggak ya, sebelum beres tetap tidak ada sangkut pautnya dengan yang si mayit sudah meninggal, karena ini urusan yang hidup aja. Justru ngeganggu. Jadi gini, kalau waris belum dibagikan, berarti hak, kata Allah, hak milik si mayit ya. Sedangkan ketika meninggal masih hubudunnya, itu bahaya. Jadi gini, kalau yang meninggal belum dibagikan waris, berarti ini milik dia, masih milik dia. Dianggapnya oleh Allah jadi milik dia. Sedangkan setelah meninggal, Allah paling benci ketika dia masih urusan dunia. Justru yang dosanya itu akan tiba ke si mayit. Bukan kewajiban menjalankan hukum itu bukan yang orang udah meninggal. Iya. Jadi kasihan makanya ke mayitnya. Jadi si yang hidup teras-rasan gitu. Sakit itu dikasih waris, tapi dia menyiksa ke ahli yang mewariskan. Itu yang makanya para ulama itu tidak boleh lebih daripada 40 hari dari meninggalnya. Karena kasihan ke mayitnya. Dia akan disebut oleh Allah masih hubudun ya. Oleh malaikat, kamu segitu udah meninggal masih kena punya hak dunia. Yang ini terhadap keluarga ya. Keluarga itu dia ada rumah besar gitu, terus tanahnya juga luas, dari ini jalan sampai sini ya hampir 2 hektar lah. Jadi istilahnya mah secara diuangkan juga agak susah. Maksudnya mah bayang-bayangan mah oke bisa, tapi secara teknis mah jumlahnya taruhlah tanah misalkan 2 hektar seberapa di rumahnya, taruhlah misalkan 3 miliar misalkan ya. Cara hitung-hitungan kayak tadi mah secara rumus ya dapat kamu segini sampai gini. Tapi kan penyelesaian untuk sampai ke tangan itu susah. Pertama, tanah ini harus terjual, atau kamu bilang barang saya nggak ada uang misalkan gitu kan. Secara teknis kan susahnya di situ. Dibagi aja tanahnya. Nah kalau dibagi kan di sini ada yang tadi kita bilang, ini rumah beda harganya. Tanah yang depan sini karena jauh gitu, ini juga beda harganya. Jadi secara teknis untuk dapat secara real gitu ya, uang misalkan nilai mah bisa saya bilang dapat ini sih udah selesai. Itu yang susah sampai sekarang kan. Disepakati dulu para sid. Misalkan ini mau dijual atau mau misalkan dibeli oleh seseorang. Disepakati dulu aja. Misalkan mau dijual, oke. Nanti hitungannya harus sudah ada para sid. Hitungannya misalkan ini dapat 1/3, ini dapat 1/4, ini dapat 1/6 sudah ada. Jadi nanti berapapun hasilnya semuanya tinggal bagi 1/6 siapa yang 1/6, siapa yang 1/3 tinggal gitu aja. Jadi semuanya udah dibagikan sebetulnya gitu. Itu sudah, walaupun tanahnya belum kejual gitu. Berarti mayit sudah bebas. Karena sudah dibagikan. Tapi ikutin zaman aja nggak apa-apa ya. Iya, ikut zaman. Dari keluarga berapa M? Iya. Dijual 7M. Itu iya 7M itu tadi misalkan yang penting tadi hitungannya siapa yang dapat 1/3, siapa yang dapat 1/4, siapa yang dapat setengah. Nah hitungan itu yang jadi masalah, yang jadi pas. Jadi sampai hitungan aja udah cukup. Ya, iya. Iya sampai hitungan. Iya. Jadi kita itu pokoknya mah sudah ada bagiannya lah gitu. Ini bagian sekian, ini dapat berapapun nanti ini dapatnya sekian. Walaupun tanahnya masih tetap, tapi sudah atas nama masing-masing gitu. Karena itu kalau berjual semua 2 hektar kan mau beli gitu. Jadi yang juga ada rumah juga dari developer yang mau belum ada yang minat gitu. Ya misalkan dijualnya segimana dulu, misalkan 1/2 hektar, misalkan bagi seperti tadi, misalkan 1/3 aja dapat berapa gitu. Dicicil ya, boleh nggak apa-apa gitu. Hitungannya itu yang paling penting mah hitungannya aja. Jadi dia dapat sekian, kalau misalkan ini 1 miliar berarti, misalkan 3 miliar tadi, berarti kamu karena 1/3 maka dapat sekian. Kamu karena setengah dapat sekian. Udah gitu. Hitungannya. Realnya nanti lihat lagi hitungannya, pokoknya dia dapat berapa persennya. Gitu. Dapat seperberapanya gitu. Iya, pasti mengaruh gitu. Itu makanya kasihannya di situ. Makanya para ulama-ulama fikih itu harus segera. Kalau kita kan
nyurung maut kan orang gitu aja. Kan belum mati semuanya katanya gitu. Ini ngajurungkeun cenah gitu. Terus gini, dia meninggal dari orang tersebut meninggal dua-duanya sampai suaminya sampai istrinya meninggal sampai kembali itu. Nah, saya mau nanya nih kan. Nanti tadi nanya. Nanya lagi nih. Oh iya. Jadi bilang tadi suami istrinya udah meninggal suaminya. Maka harusnya udah suami meninggal juga udah diurus ya kan. Mau ada suami istrinya. Udah selama berapa tahun belum juga selesai, belum juga ada dibagi. Nah, istrinya meninggal. Berarti lagi rumus baru kan. Tambah lagi sekarang cucu-cucunya tumbuh cucu-cucu baru gitu kan dari laki-laki gitu. Jadi jadi rumus baru. Jadi yang diambil itu patokan pas dia meninggalnya atau yang sekarang kan? Yang awal dari awal. Jadi berarti kalau udah 3 kali kasus berarti 3 kali pembagian. Pembagian pertama 3 kali pembagian berarti gitu ya. Ya 3 tahap pembagiannya. Kalau masih ada hartanya. Iya. Gitu. Kalau tidak ada hartanya berarti jadi hutang untuk siapa kan gitu. Jadi nanti itu pertama ketika istrinya masih hidup. Dari harta istrinya ini nanti kan dia meninggal lagi. Meninggalkan harta. Bagikan lagi. Nah, gitu. Ya, gitu. Kalau udah habis ya udah berarti tidak ada tirkah. Tapi termasuk hutang-hutang juga nanti harus dibagi waris. Hutang juga harus dibagikan warisnya. Dia meninggalkan hutang ya laki-laki 2 kali lipat dari perempuan lah sama. Ibu bapak berarti seperti kasihan. Orang tua kasihannya dapat uang. Nah, yang ayat sebelumnya pada yang dikhawatirkan teh, barang siapa yang memakan harta anak yatim, mungkin wae dimakan sama istrinya, itu kan ada bagian untuk anaknya nih, misalkan kemakan. Nah, itu memakan anak yatim. Gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan di sana. Atau misalkan maaf nikah lagi si istrinya, kepake dengan suaminya, padahal itu ada bagian anaknya, makan harta anak yatim. Jadi makan harta anak yatim itu bukan yang ngurus anak yatim saja. Kita pun bisa jadi istri misalkan menikah